wa ta'ala. Yaumil qiyamah nanti. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti hari di mana hari itu tidak bisa memberikan manfaat, anak keturunan, harta benda, semuanya tidak bisa memberikan manfaat. Hanya orang-orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Nah, di hari itulah semua orang membutuhkan perlindungan. Di hari itu semua orang membutuhkan naungan. Karena apa? Karena di situ tidak ada naungan kecuali naungan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti ada 3 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nomor 1, al-mutawaddi'u fil makarih, jam'u makruh. Nomor 1, orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang tetap berwudu walaupun dalam keadaan susah payah. Artinya walaupun dalam keadaan cuaca yang sangat dingin, DWT tetap melaksanakan wudu. Berarti dawamil wudu, langgengaken wudu. Ai fi awqatil masyaqqah wa hiya awqatul bar asyadid. Walaupun di tempat-tempat, di waktu-waktu yang sangat susah. Mungkin tanggal ini mah ya tempat-tempat pegunungan ataupun di tempat-tempat salju, tempat yang waktu-waktu yang sangat dingin, tetapi orang tersebut tetap melaksanakan wudu. Nah, itulah nanti salah satunya orang yang akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu al-mutawaddi fil makarih. Makanya amalan-amalan ulama-ulama terdahulu itu kadang-kadang amalannya sederhana. Artinya sederhana itu tidak kelihatan di teman-teman puasa, teman-teman kadang-kadang orang-orang dulu kadang-kadang amalannya itu hanya mendawamkan wudu. Artinya mendawamkan wudu itu selalu dalam keadaan suci. Ngentut maning wudu, ngentut maning wudu. Jadi mendawamkan wudu. Mulanya kan ada cerita datang manaqib Kanjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu disaksikan oleh para murid-muridnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu selama 40 tahun sholat subuhnya itu memakai wudu isya. Berarti kan sengawut isya kan tekan subuh kan dingin itu. Boro-boro wudu. Sampai masih maghrib terang isya itu praktek geser. Artinya apa? Wudu itu walaupun kelihatannya sepele, tetapi manfaatnya sangat besar. Karena nanti umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kelihatannya nanti di wajahnya ada bekas wudu, Pak. Jadi mencorong kayak ya mencorong. Mulanya kan wudu walaupun dalam mazhab Syafi'i, nanti dalam bab fikih kan bab fikih nanti ada kayak Haji Mamur dikatakan bab fikih. Kenapa kan duduk bab fikih? Walaupun menurut mazhab Syafi'i membasuh rambut itu cukup hanya 3 helai rambut yang cukup bercrit-crit gak bisa. Aslinya wudunya bisa. Tapi lebih utama sampai membasuh rambut niki, Pak. Lebih utama ini kuclek di perut. Oh, singkene niki, Pak. Keren. Walaupun paru crit-crit bergesak. Nah niku. Tetapi lebih utama niki di perut kabeh. Nah, tujuannya apa? Tujuannya karena bekas daripada wudu itu nanti di hari kiamat itu menjadi tanda mencorong. Jadi lama sampai ngumbar rambutnya pada nil makmum pelit-pelit doang. Kayak kurang guna. Tapi lama tambah niku mencorong. Nah niki manfaatnya wudu. Mulane di sini orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala al-mutawaddi fil makarih. Orang yang selalu berwudu
walaupun di waktu-waktu yang sangat susah, sangat sulit, tetap melaksanakan wudu. Kalau sampai baca fadilah wudu banyak sekali, Pak. Di antawisipun banyu sing sampean kanggo wudu iku tetesan banyu wudu iku netese banyu kuwi iki pada baik kok ambrole dosane sampean. Mulai kan wong wudu kan makruh diserbeti, nggak usah diserbeti. Jadi walaupun bajunya pati tetes itu tidak apa, bahkan namun diserbeti ini makruh. Karena apa? Semakin banyak air yang menetes, maka semakin banyak dosa-dosanya. Kula sampeyan saya sing rontok. Nah niku fadilah bu. Sampean wudu cek ngumpat tangan maka dosa sing tangan ambrol. Lamun sampai ketemu maka dosa sing cangkem ya ambrol. Mudah-mudahan sampai wudu sing akeh ketemune. Karena sing paling akeh gawe dosa niku cangkem. Karena cangkem niku akeh nyot. Mulane akeh ketemu. Lamun basuh rai maka dosa-dosa sing sekitar rai, dosa mata, dosa kuping, dosa sumut semuanya ambrol. Basuh sikil maka dosa sing sikil juga ambrol. Nah itu diantawisipun keutamaannya keutamaannya. Mulanya di sini nomor satu orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala al-mutawaddi bil makan. Wudu walaupun dalam keadaan waktu yang susah. Nggak sampai belajar wudunya. Jadi wudu itu kan kamu cenderung bisa ya dilakukan wong wudu. Dilakukan. Ai takon pokat isin gede tua takon. Dilakukan. Jadi ada kecapak dilakukan wudunya. Nah terus mungkin kan ketika ngaji kan bab wudu, anak syaratnya wudu, terus rukunnya wudu itu cara pun itu ada dijelaskan. Tiba wudu itu kan sing wajib itu kan hanya membasuh rai, membasuh endas, terus membasuh tangan, membasuh sikil. Jadi rai, tangan, endas, sikil itu yang fardu. Jadi aqdar wudu. Sumur, kuping, ketemu itu hukumnya sunnah. Masuk kuping kaki kemah sunnah gitu ya, dulu wajib. Sing wajib endas, rai, tangan sampai tekan sikil. Nah, itu yang wajib. Jadi al-mutawaddi bil makan. Maka utama wudu nanti di dalam bab wudu ada. Di sini hanya menjelaskan bahwa salah satu orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala al-mutawaddi bil makan. Orang yang selalu menjaga kesucian, menjaga wudu. Makanya wong sing sering wudu karo mboten wudu niku kelihatan. Jadi simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi dalam wajahnya itu ada adat sujud, ada mencorong, itu bekas umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti kan di sana wong sing ngaku umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika akan mendapatkan syafaatnya Nabi kan harus dikenal oleh Kanjeng Nabi. Sampai kenal Kanjeng Nabi ini kenal buat datang sampean. Nah itu permasalahannya. Mulanya pengen dikenal dengan Kanjeng Nabi ini banyak cirinya. Ada bekas wudu, ada orang yang ketika di alam dunia sering membaca sholawat pada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mulanya utamakan wudu, al-mutawaddi bil makan. Terus yang kedua orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala nanti di hari kiamat itu siapa? Wal mashi ilal masjidi fidzulmi. Wal mashi orang yang berjalan ke lunga atau melaku ilal masjidi maring masjid fidzulmi ing dalam waktu peteng ay li ajli sholati ma'al jamaah karena arahnya sholat berjamaah. Itu nomor 2.
Jadi orang yang nanti akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, orang yang berjalan menuju masjid dalam kegelapan malam untuk melaksanakan sholat berjamaah. Nah, juga mau beli rumah jangan bawa motor ya pada bahan. Jadi orang yang menuju tempat ibadah tujuannya garapan melaksanakan sholat berjamaah. Disitulah orang itu adalah nanti akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya utamakan sholat berjamaah. Satu untuk syiar. Tidak bisa full ya. Sering ulama yang penting maghrib karo isya. Maghrib karo isya itu adalah aja sampai sepi sholat berjamaah. Jadi tempat-tempat ibadah, masjid-masjid, musola-musola, ini gua kira-kira maghrib, lamun masjid ini harus full, karena masjid itu simbol. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar harus selalu ada yang ada. Kalau masjid, lamun musola mah yang seperti begini mawon lah. Musola kan karena langkah kemite musola. Beda kalau masjid makan anak kemite. Begitu madan gaji buat begitu madan. Tadi gaji komite ini harus diurusi Pak. Ini wal masyi ilal masjid bidzulmi. Orang yang berjalan menuju masjid dalam keadaan di dalam kegelapan malam li'ajli sholati ma'al jamaah. Karena sholat berjamaah, itulah nanti orang-orang yang mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mulanya ya, nah mungkin kan masih masuk dana sampai. Termasuk orang-orang yang selalu ingat waktu ketika ada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang nomor 3, sing nomor 3 niku sapa wong sing akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala, wa mut'imul ja'i', yaitu orang yang memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Artinya orang yang suka berbagi rezeki, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Itu nanti orang itu akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kata-kata istilah dari ulama ini, satu suap makanan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan makanan itu lebih utama daripada membangun 1000 masjid. Saking utamanya berbagi. Karena di sini mut'imul jari', orang yang selalu memberikan makan kepada orang yang dalam keadaan lapar. Karena ada sebuah hadis, tidak akan masuk surga orang yang ketika bermalam dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya sendiri dalam keadaan lapar, tidak punya makanan, dewek kawruh meneng baik, maka orang tersebut tidak akan masuk surga. Walaupun sholat rajin, walaupun ngaji rajin, walaupun puasane sampeyan tarine akeh, berasnya akeh, duitnya akeh, tanggane kelaparan. Sampeyan tapi menang baik. Tanggane garapan Adam di beras, garapan belanja di duit, sehingga kelaparan berhari-hari, sementara sampai kekenyangan, maka orang tersebut tidak akan masuk surga walaupun haji segala. Catatannya karena apa? Karena saking pentingnya mut'imul ja'i, memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan makan. Itu namanya saling